Tafadhol, kami persilahkan untuk memulai materinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak D atas pengantar yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Pak Dewo, Dr. Irwan sama Dr. Nurul Alim, kita bisa berkumpul pagi ini untuk kemudian menuntut ilmu. Maka awal dari kajian kita, saya mendoakan Bapak Ibu sekalian sebagaimana sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Abu Darda kepada seseorang yang datang jauh-jauh ke Syam dari Madinah hanya karena ingin mendengar satu hadis yang kemudian disampaikan oleh Abu Darda. Maka beliau menyampaikan, Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahlallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh sebuah jalan di mana ilmunya bertambah, maka akan Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Maka doa tersebut menjadi harapan kami kepada Bapak Ibu penuntut ilmu. Semoga Allah memudahkan langkah kakinya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sesi pertama saya akan memaparkan tentang sejarah dari uang itu sendiri. Kemudian Ustadz Nurul Alim akan menjelaskan tentang uang di dalam Islam. Barulah Dr. Irwan akan membahas tentang kripto. Jadi kita harus tahu dulu tentang sejarah dari uang itu sendiri. Nah, pada awal peradaban manusia, ya, manusia ini masih memenuhi kebutuhannya dengan cara mandiri. Ya. Jadi pada saat itu orang ingin memenuhi kebutuhannya, dia berburu, kemudian dia bertani, ya, yang bersifat kebutuhan dasarnya ini masih dipenuhi dengan mandiri. Tapi kemudian kita tahu bahwa manusia ini tidak bisa kemudian memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dia butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka kemudian dari sini kita mengenal ada satu sistem di mana terjadi pertukaran barang antara satu dengan yang lain. Atau mungkin teman-teman sekalian sudah sangat paham dengan sistem ini, yaitu sistem yang kita sebut dengan barter. Ya, sistem barter ini adalah sistem yang pertama kali dikenal ya dalam perdagangan dunia. Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, maka manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara barter. Nah, tapi muncul permasalahan di dalam permasalahan barter itu sendiri. Artinya, sulit menemukan orang yang diinginkan dan sulit untuk menentukan nilai barang yang ditukar. Atau kalau bisa kemudian kita sebutkan dalam istilah ekonominya, ada satu situasi atau keadaan yang kita sebut dengan double coincidence of wants. Barter bisa terjadi jika kemudian dua orang yang kemudian memiliki keinginan yang sama bertemu dalam satu waktu. Misalnya, ada seorang petani, dia membutuhkan ikan. Di saat yang sama, dia harus menemukan seorang nelayan yang membutuhkan padi misalnya. Maka kemudian hal ini menjadi satu masalah di dalam barter. Sehingga mereka membutuhkan yang namanya intermediasi, atau harus ada medium of exchange, atau ada alat tukar yang bisa mempertemukan dua keinginan yang berbeda pada saat yang sama. Nah, maka kemudian kita menemukan dulu orang kemudian menggunakan ternak sebagai alat tukar. Kemudian ada kita mengenal logam, ya, bahkan kulit itu pernah kemudian digunakan sebagai alat tukar.
ya, logam, kulit, garam, ya, itu sempat dijadikan sebagai satu media untuk kemudian mempertukarkan barang antara satu dengan yang lain. Maka kemudian seorang scholarship atau seorang ulama, seorang pemikir di dalam Islam namanya Ibnu Miskawayh. Beliau kemudian mengatakan begini, jika kemudian ada satu komoditas yang ingin dijadikan sebagai alat tukar, maka dia harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Satu, komoditasnya harus tahan lama. Garam tidak tahan lama, makanya tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar. Kemudian mudah dibawa. Saya kira kalau ternak dijadikan sebagai alat tukar, ini sangat merepotkan. Makanya dia tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar. Kemudian dia tidak dapat, dia dikehendaki, artinya dia ini sesuatu yang kemudian diinginkan oleh orang lain. Maka pada akhirnya, 3 syarat ini yang pada akhirnya digunakan dan yang paling cocok untuk kemudian dijadikan sebagai alat tukar, itulah yang kemudian kita kenal dengan logam atau emas dan perak. Nah, dalam perkembangannya, Imam Al-Ghazali ya, itu kemudian mengatakan bahwa uang itu harus kemudian dapat merefleksikan semua jenis warna. Ya, ini dalam kitab Ihya, beliau mengatakan bahwasanya uang ini hanyalah alat tukar. Ya, uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu mengenal Imam Al-Ghazali sebagai seorang filosof, tapi jarang sekali orang kemudian melihat beliau sebagai seorang ekonom. Ya, bahwa beliau ini punya keilmuan yang sangat luar biasa tentang ekonomi Islam, di mana beliau mengatakan uang itu adalah sesuatu yang mutakawwam, hanya memiliki nilai nominal. Bisa dijamin keberadaannya, kemudian dia harus berwujud. Saya ingatkan lagi, menurut beliau, uang itu harus berwujud. Maka kemudian, di awal masa Islam, uang yang digunakan itu adalah dinar dan dirham. Nah, di masa Khalifah Utsman bin Affan, mata uang itu sempat dicetak. Ya, itu menggunakan gaya dirham Persia, dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Kemudian ada timbul pemikiran pada saat itu di zaman Umar. Ya. Beliau ingin kemudian mencetak uang dari kulit, tapi kemudian dibatalkan karena tidak disetujui oleh para sahabat dengan alasannya nilainya ini tidak menyamai emas dan perak. Kemudian ada juga uang yang dicetak pada masa Muawiyah. Ya, tapi pada masa Muawiyah uang ini belum berbentuk bulat ya, tapi dia itu masih berbentuk kotak. Ya, nanti pada zaman Ibnu Zubair barulah uang ini kemudian dicetak, bentuknya itu seperti uang logam yang kita kenal sekarang, bentuknya itu bulat. Nah, menarik bahwa pada saat zaman Ibnu Taimiyah ini beliau hidup di zaman Bani Mamluk. Pada saat zaman Bani Mamluk, itu terjadi sebuah keadaan di mana terjadi distorsi di pasar. Ya. Ketika pada saat itu, emas dan perak digantikan oleh tembaga. Jadi, penggantian jenis dari uang itu kemudian diganti yang tadinya emas dan perak. Di zaman Bani Mamluk, uang digantikan dengan tembaga, atau Bapak Ibu kenal namanya itu fulus. Ya. Jadi sejarah Bapak Ibu kenal uang itu yang dibilang fulus. Ya. Fulus ini adalah mata uang yang dulu digunakan pada zaman Bani Mamluk, dan itu dari jenis tembaga. Nah, tapi kemudian nanti terjadi kegoncangan sistem moneter karena emas dan perak itu pada saat itu dianggap lebih stabil.
Ya, sehingga ketika kemudian diganti, maka kemudian dia mengalami kegoncangan moneter. Nah, itulah yang kita kenal dengan fulus. Menarik Bapak Ibu sekalian, karena begini, jika kemudian pada saat itu ketika kemudian emas dan perak digantikan dengan material yang kemudian lebih kualitasnya di bawah emas dan perak, yaitu fulus, ini menyebabkan kegoncangan yang luar biasa. Maka kemudian apalagi kemudian kita melihat bahwa nanti mata uang itu dengan satu sistem cryptocurrency ya, yang nanti akan dibahas oleh Ustadz Irwan Maulana. Nah, maka kemudian dari barter muncullah logam yang digunakan sebagai media. Dan uang ini memang adalah mediasi. Ya, saya kasih contoh. Dulu Bilal bin Rabah pernah menyerahkan satu karung korma kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu karung korma yang kualitasnya itu bagus. Ya. Kemudian Rasul bertanya kepada Bilal, dari mana satu karung korma yang bagus ini? Dia bilang tadi ada 2 karung korma yang kualitasnya jelek, kemudian saya tukar dengan satu karung yang kualitasnya bagus. Maka ini dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang jangan. Solusinya adalah jual dulu 2 karung yang jelek, baru beli 1 karung yang bagus. Berarti dari sini kita menemukan bahwa uang ini bisa kemudian menyelesaikan permasalahan di dalam barter yang bisa menimbulkan riba. Ya, jelas Bapak Ibu, suara saya jelas sampai di sini? Alhamdulillah ya, jelas. Baik. Maka kemudian dari barter berubah menjadi logam, emas dan perak. Kemudian dia berkembang menjadi fiat money. Ya, fiat money ini adalah uang kertas yang kemudian kita kenal sekarang. Ya, dia berubah karena memang kebutuhan konsumsi manusia itu meningkat. Ya, sementara sebagian besar masyarakat pada saat itu menggunakan emas dan perak. Tentu ini menimbulkan kelangkaan. Ya, ini menimbulkan kelangkaan. Sehingga kemudian nanti ada pelaku-pelaku keuangan atau bankir mengubah sistem moneter yang ada dengan cara mereka membuka tempat penitipan emas. Ya. Jadi orang yang punya emas boleh nitipin emas, nanti dia akan dapat secari kertas yang disebut notes atau nota. Ya, nota kepemilikan dari emas yang dititipkan. Nah, nanti uang kertas itu bermula dari sini. Nota ini pada umumnya ini nanti jadi cikal bakal fiat money. Ya, jadi orang nggak usah lagi membawa emasnya kemana-mana. Mereka hanya cukup membawa nota ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai alat tukar. Nah, maka Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Rothschild, ya ini bankir yang sangat kaya di Inggris, seorang Yahudi. Dia itu mencetak nota sebanyak-banyaknya. Notes itu dia cetak sebanyak-banyaknya. Dia bagikan kepada orang yang kemudian menginginkan dengan status pinjaman. Dan kemudian dia berikan catatan bunga. Nah, inilah asal-muasal nanti kita mengenal kredit dan bunga. Ya. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, tahun 1913 itu terjadi sebuah perjanjian yang kemudian kita kenal dengan perjanjian Bretton Woods. Ya. Di mana pada saat itu, setelah Perang Dunia Kedua, ya, negara Eropa itu mengalami kebangkrutan. Ya, terjadi sebuah kegoncangan finansial. Sebaliknya, Amerika ini memiliki cadangan emas yang luar biasa melimpah, sampai mencapai 25 miliar dolar. Karena kekayaan yang melimpah ini, mereka akhirnya membuat perjanjian Bretton Woods, ya, yaitu mereka mengaitkan antara nilai dolar, 1 dolar itu sama seperti 1/35 ons emas. Ya. Nah, tapi ini jadi masalah bagi mereka. Karena pada akhirnya emas yang ada di tangan mereka itu jadi kemudian keluar dari Amerika karena banyak orang yang pada akhirnya membeli dolar dan mencairkan emas mereka.
sehingga Amerika mengalami defisit pada saat itu. Nah, defisit inilah yang kemudian mengakibatkan Amerika yang tadinya mereka memproklamirkan, mereka membatalkan lagi perjanjian Bretton Woods. Jadi Presiden Amerika Serikat Richard Nixon itu kembali membatalkan bahwa emas atau uang boleh dicetak tanpa ada cadangan emas. Nah, disinilah kemudian kita akan mengenal terjadinya sebuah perubahan fungsi uang. Ya, Imam Al-Ghazali mengatakan, money it's not commodity. Uang itu bukan komoditas. Uang adalah alat tukar. Tapi uang mengalami pergeseran fungsi ketika kemudian orang-orang mulai menjadikan uang sebagai komoditas. Dan ini bermasalah, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan bagaimana para pemikir hebat di dalam Islam, ya, puluhan tahun, bukan puluhan tahun, ya, ratusan bahkan ribuan tahun lalu mereka sudah kemudian mengatakan uang hanyalah alat tukar, bukan komoditas. Ini termasuk yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya, maka kemudian uang itu fiat money pada akhirnya mengalami pergeseran fungsi. Zaman sekarang orang kemudian menjadikan uang ini sebagai komoditas yang kemudian dia perjualbelikan. Maka ini bergeser dari fungsi yang sebenarnya. Ya, kalau saya boleh kemudian memberikan sebuah analogi, ya, uang ini Bapak Ibu sekalian, dia ini jika digeser fungsinya menjadi komoditas, maka terjadi masalah. Kenapa? Karena komoditas ini berbeda dengan uang. Ya, uang ini, misalnya Bapak Ibu punya uang yang masih baru dengan uang yang sudah lama, tentunya nilainya sama. Tapi jika Bapak Ibu punya handphone yang masih baru dengan yang sudah bekas, saya yakin nilainya berbeda. Ya, jadi analogi ini menjelaskan pernyataan dari Imam Al-Ghazali yang kemudian sudah ribuan tahun lalu beliau sampaikan. Ala kulli hal, maka kita sekarang berada pada zaman di mana uang kertas ini diberlakukan. Tapi kemudian jika ada yang mengatakan bahwa uang kertas yang kita gunakan sekarang ini adalah sebuah hal yang haram, mungkin ini cukup agak berlebihan. Ya. Kenapa? Karena kemudian uang kertas sendiri adalah uang yang kemudian disahkan oleh negara dan kemudian di-backup oleh negara dan diperbolehkan untuk kemudian dijadikan sebagai alat tukar. Ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian, ini sebuah mukaddimah tentang sejarah dari uang itu sendiri. Ya, saya ulangi lagi. Awalnya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, kemudian terjadilah barter. Tapi barter kemudian tidak bisa menyelesaikan terjadinya muamalah. Kenapa? Karena sulit untuk kemudian menemukan orang yang memiliki kebutuhan yang sama di satu waktu. Akhirnya mencoba mencari satu komoditas yang bisa menjadi mediator. Akhirnya dipilihlah sebuah komoditas yang tahan lama, bernilai, akhirnya dipilih emas dan perak. Dalam perjalanannya, emas dan perak ini pernah bergeser digantikan oleh fulus, yaitu campuran tembaga, hingga akhirnya dalam perkembangannya kita mengenal uang kertas yang kemudian kita jadikan sebagai alat tukar di zaman yang sekarang. Insya Allah, Ustadz Nurul Alim akan melanjutkan tentang uang di dalam syariat Islam dan akan kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Irwan tentang cryptocurrency. Tafadhal, Ustadz Nurul Alim, silahkan dilanjutkan. Ya. Mohon izin Pak Dewo. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya, kedengarannya? Jelas, jelas Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana
Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Baiklah, yang kami hormati Pak Dewo sebagai ketua dari Komunitas Pengusaha Muslim dan juga teman-teman narasumber Ustadz Dr. Ruslan dan Ustadz Dr. Irwan, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi peserta dari webinar ini atau Zoom ini. Saya mencoba untuk melanjutkan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan uang dalam Islam, yang mana yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa benturan konsep uang dalam Islam dan konsep uang dalam konvensional. Demikian juga ada benturan dalam sistem moneter di Islam dan juga sistem moneter dalam konvensional. Kemudian kita akan melihat bagaimana Islam ini menjadi secara konsep ya menjadi solusi atas apa-apa yang sudah diterapkan oleh konvensional. Tadi dijelaskan oleh Ustadz Dr. Ruslan berkenaan dengan konsep uang ya. Terdapat benturan kalau kita melihat di dalam konvensional itu ada konsep namanya time value of money. Kemudian di dalam Islam sendiri ada konsep berupa economic value of time. Nah, dasar konsep time value of money ini menjadi dasar teori untuk adanya inflasi dan juga konsumsi, yang mana pandangan dari time value of money ini, mereka mengatakan bahwasanya konsumsi di masa sekarang itu lebih baik daripada konsumsi di masa depan. Nah, dari pandangan ini, maka mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang mau mengkonsumsi di masa depan berarti mereka menyimpan konsumsinya di masa sekarang. Dan ketika mereka menggunakan uang yang sama yang ada saat ini, mereka bisa juga untuk membeli apa-apa yang mereka konsumsi di masa depan. Nah, dari sinilah maka muncul konsep time value of money, yang mana mereka memperlakukan adanya tambahan atas nilai uang yang ada sekarang kalau dikonsumsi di masa depan. Dan ini berimplikasi pada riba atau ziyadah, ya, riba atau ziyadah dalam Islam yang diharamkan. Nah, sedangkan kalau dalam Islam sebagai lawan dari time value of money, maka Islam mengenal adanya economic value of time, yaitu pemanfaatan waktu untuk sebuah kegiatan atau kegiatan yang sifatnya produktif dan juga kegiatan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan sebagai ganti dari apa-apa yang risiko yang ditanggung. Misalnya begini, kalau kita menabung di bank konvensional, tabungan kita adalah 100 juta. Kita menabung selama misalnya 1 tahun. Kemudian bank akan memberikan kepada kita bunga sebesar 10% misalnya ya. Maka di tahun yang akan datang kita akan mendapatkan 110 juta. Nah, ini adalah konsep time value of money. Artinya kalau kita punya uang saat ini bisa membeli 100 juta itu bisa membeli barang, dan 110 juta bisa membeli barang yang sama di tahun depan. Nah, adapun dalam Islam kita mengenal adanya economic value of time. Nah, dari sini pemanfaatan waktulah yang yang dianggap sebagai pelipatan, sebagai penambahan atas resiko yang akan ditanggung. Nah, ini justru kalau dalam Islam ini konsep ini akan menggiatkan seseorang dalam berinvestasi. Misalnya begini, kita punya saat ini uang 100 juta. Dengan membeli barang 100 juta saat ini,
Bisa jadi kita akan menjual barang tersebut dengan keuntungan ditambah misalnya 10%. Berarti, ya ini biasa kalau pedagang sifatnya adalah menanggung risiko. Ya. Ketika dia mendapatkan penjualan dengan tambahan 10%, misalnya bisa jadi di hari yang sama, maka disinilah ada konsep economic value of time. Nah, bagaimana bila misalnya 100 juta ini berputar dengan keuntungan yang sama 10% misalnya, tapi berputarnya ini berkali-kali dalam setahun. Nah, tentu saja ini adalah konsep di mana seseorang ini mendapatkan keuntungan, tapi di saat yang sama ada risiko yang harus ditanggung. Artinya tidaklah seseorang itu mendapatkan keuntungan yang pasti. Ya, keuntungan itu sifatnya tidak pasti. Seperti yang Allah sampaikan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Bahwasanya seorang itu tidak mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Bisa jadi seorang pedagang ketika membeli dengan modal 100 juta, dia tidak langsung laku di saat itu. Ya, tapi lakunya di bentangan waktu yang cukup lama. Kemudian konsep yang berikutnya adalah konsep yang berkenaan dengan di dalam konvensional dikenal uang itu sebagai capital atau sebagai stok. Ya, capital ini artinya modal. Nah, dengan konsep ini maka implikasinya bahwasanya uang itu adalah private goods atau milik pribadi. Dan dengan konsep capital berarti di sini uang ini adalah sebagai modal. Artinya seseorang akan menjadikan uangnya itu sebagai modal dengan berjual beli kepada orang lain atau menyewakan uangnya kepada orang lain. Artinya kalau dia punya uang, dia berikan kepada orang lain juga uang, maka uang ini sebagai modal dia. Nah, ini tentu saja berbeda dengan konsep Islam, yang mana Islam itu mengenal uang sebagai public goods. Public goods artinya uang itu adalah milik umum, milik masyarakat umum. Nah, dengan milik masyarakat umum, maka uang ini sifatnya adalah mengalir atau dikenal dengan flow concept. Jadi uang ini harus beredar di tengah-tengah masyarakat dan tidak boleh ditimbun. Nah, tadi berkenaan dengan uang sebagai capital. Jadi misalnya ini kita punya uang 100 juta. Kemudian ada orang membutuhkan di saat yang sama membutuhkan uang 100 juta untuk berusaha. Nah, kita menjadikan uang ini ya, sebagai modal. Tapi yang diberikan modal itu adalah uang juga. Nah, sedangkan dalam Islam, kita tidak mengenal uang, diberikan uang, kemudian ada tambahan uang. Nah, yang berlaku adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba di sini adalah ketika meminjamkan uang, maka di saat yang sama kita menjadikan uang sebagai capital atau sebagai modal. Nah, sedangkan kalau al-bai' berarti kita membelikan atau mengubah dulu uang yang kita anggap sebagai capital itu menjadi sebuah komoditas atau sebuah underlying asset, ya, aset yang menjadi dasar untuk dijadikan jual beli. Kemudian benturan yang berikutnya antara sistem moneter Islam dan sistem moneter konvensional. Dalam sistem moneter Islam, kita mengenal tadi disampaikan oleh Ustaz Dr. Ruslan bahwasanya awalnya uang itu adalah uang berbasis komoditas. Contohnya uang komoditas itu adalah uang yang emas, antara nilai uang secara fisik, intrinsik maupun secara nilai itu sama. Demikian juga dengan uang perak. Jadi sifatnya adalah komoditas. Jadi kalau uang beredar di masa lalu sebelum berlakunya tadi Bretton Woods, itu semuanya adalah sifatnya adalah uang emas yang digenggam oleh kita dan diperjualbelikan, dipindah-tangankan. Nah, kemudian berganti dengan sistem fiat money atau uang yang tidak ada basis komoditasnya. Ya, bisa berbentuk kertas atau bisa berbentuk digital secara elektronik. Kemudian benturan yang kedua berkenaan dengan sistem moneter Islam atau sistem moneter ini antara Islam dengan konvensional berkenaan dengan konsep 100%
reserve banking, berlawanan dengan fractional reserve banking. Ini berkenaan dengan perbankan, yang mana dalam fractional reserve banking itu bank bisa melipat gandakan cadangan uang yang dimilikinya, ya, tanpa ada reserve atau tanpa ada backup yang dimilikinya. Nah, sedangkan Islam mereka mengenal konsep 100% atau 100% reserve banking. Artinya kalau memang punya cadangan 100%, maka dia pun bisa minjamkan 100%. Nah, nanti perbedaannya di sini adalah ketika berlakunya fractional reserve banking, kemudian terjadi gagal bayar, maka disinilah awal dari krisis moneter. Kemudian benturan yang ketiga berkenaan dengan sistem operasional keuangan, yang mana dalam Islam mengenal konsep bagi hasil. Dan adapun di dalam konvensional, sistem operasional keuangannya adalah berdasarkan sistem bunga atau sistem riba. Nah, ini sangat bertolak belakang. Nah, di sini berkenaan dengan solusi Islam, ya, berkenaan dengan uang yang harus tadi beredar, ya, dia tidak boleh, sifatnya adalah capital stock, dia artinya ditimbun, ya, dia ditimbun, maka Islam mengancam, ya, Allah mengancam mereka orang-orang yang melakukan penimbunan dengan ancaman yang sangat keras, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 34. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, ini ada potongan ayat yang depannya ini berkenaan dengan perilaku, yaitu perilaku para orang-orang alimnya dari kalangan Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, yang mana mereka, ya, tidak boleh menjadi contoh kita. Allah berfirman, wahai orang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alimnya Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta manusia dengan batil dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kemudian Allah menyambung, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang melakukan penimbunan atau iktinaz, adz-dzahab wal fiddah. Dua barang ini adalah emas dan perak, yang mana dikenal pada masa itu sebagai uang. Ya, ini uang ini berarti ditimbun dan tidak diedarkan atau tidak beredar. Jadi ini konsepnya mereka adalah konsep dari uang sebagai private goods dan uang sebagai capital. Nah, sedangkan konsep Islam adalah bahwasanya uang itu adalah public goods dan harus berlaku flow konsep atau uang itu harus mengalir. Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kepada mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Yaitu pada hari di mana, ya, pada hari Allah akan menjadikan jidat-jidat mereka, dahi-dahi mereka, ya, kemudian punggung-punggung mereka akan disetrika dengan apa-apa yang mereka iktinas atau mereka timbun itu. Dan dikatakan kepada mereka, hadza ma kuntum taknizun, inilah dahulu yang kamu timbun itu. Kemudian berkenaan dengan flow konsep juga, bahwasanya Islam menggiatkan investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, ada sebuah ayat yang banyak digunakan atau banyak disampaikan oleh para dai kita berkenaan dengan larangan harta itu beredar di kalangan orang-orang kaya.
yang mana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu wa ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wal rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dan apa-apa yang telah Allah jadikan fai bagi Rasulnya. Fai ini adalah harta yang ditinggalkan oleh musuh ya tanpa peperangan, min ahlil qura, dari penduduk negeri, maka itu adalah untuk Allah, Rasulnya, dan untuk kaum kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, dan orang-orang yang ibnu sabil dalam perjalanan. Kemudian Allah menambahkan, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta ini tidaklah beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu. Nah, di sini bahwasanya di sini ada konsep bahwa harta itu atau uang itu, katakanlah begitu ya, harta itu haruslah mengalir, tidak hanya terpusat pada orang-orang kaya saja. Nah, di sini berkenaan dengan menggiatkan kegiatan investasi, berarti ketika seseorang yang memiliki harta, mereka berusaha atau berinvestasi dalam sebuah kegiatan bisnis, berarti mereka ikut ya merealisasikan firman Allah tadi, yaitu tidak melakukan iktinaz, dan juga mereka pada saat yang sama melakukan kegiatan yaitu flow konsep tadi, yaitu mengalirkan uang sehingga tidak terpusat di kalangan orang-orang kaya saja. Nah, kemudian yang berikutnya juga berkenaan dengan solusi Islam adalah sebagai pengganti dari konsep economic value of time yang berimplikasi pada riba tadi. Nah, untuk menggantikan kegiatan riba ini, tadi sudah solusinya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba dalam Al-Baqarah 275. Maka dalam setiap kegiatan yang sifatnya adalah pertukaran ya antara satu barang dengan barang yang lain, ataupun pertukaran antara jasa ya, seseorang mendapatkan manfaat jasa dari orang lain, atau seseorang melakukan barang dari orang lain ketika bertukar, maka di sini ada akad-akad ya berkenaan dengan pertukaran tersebut atau muawadhah ya, akad muawadhah. Nah, di sini sebagai solusi dari Islam, maka berlakulah akad-akad yang sifatnya syariah ya, bukan menggunakan sistem bunga. Misalnya jual barang dengan barang dengan tertunda, dengan pembayaran yang tertunda. Nah, ini biasanya kalau barang dengan uang dengan sistem yang tertunda. Nah, ini biasanya kalau di konvensional, maka dia akan menggunakan seseorang itu menggunakan hitungan yang bunga riba ya, riba bunga ya. Namun dalam Islam itu sendiri, tadi kalau misalnya seorang ingin membutuhkan sesuatu, kemudian dia menghitung bunga, berarti tidak ada barang sebagai underlying asset. Nah, sedangkan dalam Islam, karena di sini sistemnya adalah al-bay', maka ada underlying asset, yang mana hitungan marginnya itu adalah berdasarkan tingkat keuntungan yang disepakati. Nah, ini ada beberapa akad-akad syariah yang berlaku di sini. Kemudian yang berkenaan dengan juga kemitraan. Ini kemitraan juga merupakan bagian dari al-bay', ya, atau ukut yang sifatnya adalah ishtirak, baik musyarakah maupun mudharabah. Nah, sedangkan di perbankan konvensional, hal-hal seperti ini antara bank, misalnya bank konvensional dengan nasabahnya, bagi mereka yang pinjam, maka berlaku adalah hitungan marginnya berdasarkan hitungan bunga. Kemudian yang terakhir solusi Islam adalah yaitu juga berkenaan dengan flow konsep, adalah menggiatkan kegiatan zakat, yang mana tadi ketika konven ini memberikan bunga atas harta-harta yang dikatakan sebagai kapital, berarti implikasinya kalau kapital ini disimpan ya, atau private good artinya disimpan, ditumpuk ya, iktinaz,
Nah, justru Islam menjadikan barang-barang atau harta yang tersimpan ini, yang tidak mengalir ini, sebagai objek zakat. Nah, dengan demikian, Islam menginginkan, silakan Anda menyimpan, tetapi harta yang Anda simpan, yang harusnya mengalir tersebut, sebagai objek zakat Anda. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, dan Allah melenyapkan riba dan menyuburkan sedekah, yaitu zakat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan uang dalam Islam. Saya kembalikan kepada Pak Dewo. Jazakallah khair, Ustaz. Kami persilakan Ustaz Irwan untuk memulai materinya. Baik, terima kasih Pak Dewo. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini kita semuanya dapat bermuajahah, bersilatul ilmi. Maka dari itu saya ucapkan salam ta'zim untuk Pak Dewo sebagai Ketua Komunitas Pengusaha Muslim dan juga Kajian Islam Madinah. Kemudian para guru yang lain, tadi ada Dr. Ruslan Hussein Marasabesi dan juga Dr. Muhammad Nurul Alim. Nafa'anallah bi'ulumihim. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, berbicara masalah cryptocurrency saat ini menjadi sebuah fenomena. Sebelumnya apakah share screen-nya sudah terlihat? Terlihat, Ustaz. Mungkin bisa di zoom. Oke, sudah saya zoom. Terlihat, Pak De? Sudah, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih, Pak De. Ya, jamaah sekalian, terkait cryptocurrency menjadi sebuah hal yang fenomena saat ini, baik di Indonesia, baik di kalangan umat muslimin, mobil khusus kepada kaum-kaum muda ya, kaum muda, di mana menurut data peredaran uang dalam cryptocurrency di Indonesia itu sudah menyentuh 470 triliun, Masya Allah. Ya. Ini sebuah nominal yang sangat besar sekali. Maka tadi telah didahului oleh penjelasan dari Dr. Ruslan dan juga Dr. Muhammad Nurul Alim, bagaimana sejarah uang, kemudian juga bagaimana uang dalam Islam. Dan saat ini kita mencoba untuk mengangkat sebuah fenomena di mana cryptocurrency ini banyak terjadi di kalangan umat muslimin. Dan ketika di bulan November, tanggal 12, kalau saya nggak salah, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan terkait hukum cryptocurrency. Dalam Islam, harta kekayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, apa yang disebut dengan umlah. Umlah ini adalah mata uang. Dan yang kedua disebut dengan sil'ah. Sil'ah adalah komoditas.
apakah cryptocurrency ini masuk kepada umlah atau masuk kepada sil'ah, nanti akan kita jabarkan satu persatu. Dan yang pertama, ketika berbicara masalah cryptocurrency, kita akan mempelajari dan mengetahui terkait dengan kriptografi. Ya, mungkin ada jamaah di sini yang lebih menguasai, nanti bisa saling sharing di sini, di majelis ini. Yang pertama adalah definisi cryptocurrency itu sendiri merupakan sebuah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan metode kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan sekaligus memverifikasi transfer aset tersebut. Dan di situ terdapat data-data yang terenskripsi yang lazim digunakan dalam ATM, kemudian dalam militer, dan sebagainya. Lantas, ketika cryptocurrency ini berangkat dari kriptografi, apakah kriptografi tersebut? Kriptografi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah kriptos dan yang kedua adalah graphein. Kriptos memiliki arti tersembunyi atau rahasia, sedangkan graphein berarti menulis. Sehingga secara definisi, kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk menjaga agar data ataupun pesan atau informasi apapun juga tetap aman saat dikirimkan. Siapakah orang yang pertama kali menggunakan kriptografi tersebut? Ini orangnya. Ya. Beliau adalah ahli kriptografi dari Amerika bernama David Soum. Ya. Ini David Soum. Soum dalam bahasa Arab artinya puasa. Berarti David sedang puasa. Atau David juga dalam bahasa Arab juga disebut dengan Daud, berarti Nabi Daud, seperti itu. Mungkin Ustaz Ruslan bisa menambahkan. Yang pasti beliau adalah orang Yahudi, di mana beliau menggunakan uang elektronik kriptografi yang pertama kali pada tahun 1983 yang disebut dengan e-cash, electronic cash. Kemudian pada tahun 1995, ia mengimplementasikannya melalui DigiCash. Ya, DigiCash ini banyak digunakan oleh perbankan, bahkan menjadi salah satu produk dalam salah satu bank nasional di Indonesia. Yang pasti pada bentuk awalnya, pembayaran elektronik kriptografi yang memerlukan perangkat lunak si pengguna untuk menarik catatan dari bank dan menunjuk kunci yang terenkripsi tertentu, setelah itu dapat dikirimkan kepada si penerima. Hal ini memungkinkan mata uang digital tidak dapat dilacak oleh si bank penerbit, pemerintah, ataupun juga pihak ketiga manapun. Lantas dari kriptografi ini menjadi cryptocurrency, diperkuat dengan sebuah sistem yang disebut dengan blockchain. Chain adalah rantai, jadi rantai antar seluruh pengguna daripada mata uang tersebut. Jadi seluruh jaringan akan mencatat seluruh histori, seluruh transaksi yang berjalan, termasuk besaran transaksi dan saldo yang dimiliki transaksi yang terkonfirmasi tersebut disimpan dalam sebuah wadah yang disebut tadi blok atau blockchain. Maka catatan transaksi sifatnya permanen, tidak dapat diubah, tidak dapat dibajak atau dipalsukan, dan juga menjadi bagian dalam sebuah rantai blok yang lazim disebut dengan blockchain.
Nah, sifat permanen tersebut yang membuat cryptocurrency transaksinya immutable. Immutable ini tidak bisa dibatalkan saat sudah dikirim. Kalau berbicara masalah dalam media pertukaran sifatnya immutable, dari sini saja sudah menggambarkan tidak sesuai dengan syariah. Ya. Karena dalam syariah ada opsi atau khiyar dalam jual beli. Baik khiyar bi'ain, yaitu karena penglihatan, kemudian khiyar bil aib, khiyar dengan adanya aib pada sebuah barang, ini bisa menjadi opsi untuk membatalkan jual beli. Tetapi kalau dalam cryptocurrency, karena sifatnya immutable, alias tidak bisa dibatalkan saat sudah terkirim. Seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian, saat ini terdapat lebih dari 10.000 jenis mata uang kripto di dunia. Dan hanya ada 229 yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau yang lazim disingkat dengan BAPEPT. Di antara jenis-jenisnya yang sangat terkenal, sangat masyhur, mungkin kita sering mendengar Bitcoin atau dengan kodenya BTC, kemudian ada Litecoin, kemudian ada Ethereum, kemudian ada Binance Coin, ada Cardano, ada Tether, Solana, Polkadot, Shiba Inu, Doge, dan sebagainya. Dan total semuanya ada lebih dari 10.000 jenis mata uang kripto di dunia. Lantas, ingin memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Gurunda Dr. Ruslan dan Gurunda Dr. Muhammad Nurul Alim. Mata uang dalam Islam, sebagaimana diulas tadi oleh Dr. Ruslan, menurut Imam Ghazali, adalah only the medium of exchange. Yang namanya uang dalam Islam dipandang sebagai alat tukar. Jadi bukanlah sebuah komoditas. Peranan yang dimaksudkan ini adalah untuk menghilangkan ketidakadilan, ketidakjujuran dalam ekonomi tukar-menukar atau dalam sistem barter. Karena kalau kita lihat di dalam sistem barter, ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba fadl, yang dimana dilarang di dalam Islam. Kemudian, dalam ekonomi syariah, kita memiliki prinsip-prinsip yang harus kita hindari dalam transaksi muamalah kita. Memang secara sifat, yang namanya muamalah ini masuk ke dalam ranah dinamis. Ya, sebagaimana dikatakan dalam kaedahnya, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada prinsip dasarnya, hal yang baru dalam muamalah ini diperbolehkan. Hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Sampai datangnya dalil, oh ternyata tidak semua hal yang baru dalam muamalah ini diperbolehkan. Apa catatannya? Catatannya adalah ketika melanggar salah satu daripada prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Baik itu riba, baik itu gharar, baik itu doror, atau baik itu maisir atau qimar, dan begitu pun seterusnya. Ada jahalah, kemudian tadi ada Ustaz Nurul Alim sebutkan, ada ihtikar, kemudian ada zulm atau berlaku kezaliman. Riba jelas ini diharamkan dalam Islam, sebagaimana dalam tahapan pengharaman riba yang keempat, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Nurul Alim, merupakan akhir dari kata kunci pengharaman riba itu sendiri. Dan menyangkut tidak hanya harta yang banyak, harta yang kecil pun selama disyaratkan tambahan sudah masuk ke dalam kategori riba yang diharamkan. Kemudian yang kedua adalah gharar. Gharar artinya adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan baik dari segi motif atau niat, kemudian dari aspek kualitas, dari aspek kuantitas, dan begitu pun seterusnya ada 10 concern daripada ketidakjelasan dalam gharar. Kemudian yang ketiga disebut dengan doror. Doror adalah bahaya.
Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, la dororo wala diror, yang dijadikan sebagai sebuah prinsip juga, yang artinya adalah tidak boleh untuk berlaku bahaya untuk diri sendiri, begitupun membahayakan orang lain. Ini sebuah konsep, ya, sebuah konsep dan juga sebuah prinsip. Kita tidak boleh untuk membahayakan diri sendiri, begitupun juga tidak boleh untuk membahayakan orang lain. Dan yang keempat adalah apa yang disebut dengan maisir, atau juga lazim disebut dengan qimar atau al-muqamarah, yaitu sebuah motif spekulasi, untung-untungan, perjudian, mengadu nasib, dan begitu pun seterusnya. Lantas, ketika tanggal 9 sampai 11 November 2021 kemarin, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan ijtima untuk mengambil fatwa yang salah satunya terkait dengan cryptocurrency di Hotel Sultan pada saat itu, memutuskan 3 hal. Kalau tadi kita mempelajari tentang apa itu kriptografi, kemudian juga apa itu cryptocurrency, kemudian jenis-jenisnya, maka kalau dalam sudut pandang ekonomi syariah, bahwasanya harta kekayaan dalam Islam ini bisa disebut dengan umlah ataupun sil. Umlah adalah mata uang itu sendiri, sedangkan silah adalah komoditas. Sehingga dalam hal ini kita dapat membedakan apakah cryptocurrency ini dijadikan sebagai alat tukar atau dijadikan mata uang atau dijadikan sebuah komoditas. Kalau kita lihat yang pertama, kalau sebagai alat tukar, di mana dewasa ini menurut informasi sudah ada lebih dari 1.000 perusahaan yang menerima pembayaran menggunakan cryptocurrency, maka hal ini sedikit sejalan dengan apa yang diriwayatkan oleh Umar, bahwasanya Umar suatu ketika, kalau saya pengen menjadikan ba'ir sebagai alat tukar, maka dapat kita jadikan. Ba'ir adalah kulit onta. Ya. Jadi kulit onta pernah Sayyidina Umar ini berpikir bisa untuk dijadikan sebagai alat tukar, tapi hanya sebagai alat tukar saja. Sedangkan kalau sebagai mata uang, jelas tidak bisa. Kenapa? Karena dalam mata uang ini harus memiliki underlying, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Dr. Nurul Alim, sehingga kalau memiliki underlying yang jelas, otomatis tidak akan terjadi sebuah volatilitas. Volatilitas ini naik turun, ya, harganya naik turun. Sekarang sekian, nanti malam seapa harganya, dan besok sudah berubah lagi. Tapi naik turunnya ini, fluktuasinya ini sangat drastis sekali. Sehingga cryptocurrency ini sangat rentan untuk dijadikan sebagai mata uang. Kemudian kalau sebagai komoditas, ya, komoditas ini lazim disebut dengan sil'ah. Sil'ah juga, ya, harus memiliki underlying aset yang jelas. Sehingga karena cryptocurrency ini tidak memiliki underlying aset yang jelas, maka juga dia tidak bisa dijadikan sebagai komoditas. Lengkapnya dari ijtima ulama pada saat itu terkait merumuskan fatwa tentang cryptocurrency. Yang pertama adalah bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram. Ya, saya ulangin. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram. Kenapa? Karena ilatnya mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan. Baik dari bentuk, baik dari ketahanan, dan juga mengandung darar, yaitu berbahaya karena tingkat fluktuasinya sangat tinggi dan rentan. Dan kemudian diperkuat kembali bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan juga Peraturan dari Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 terkait penggunaan mata uang rupiah di negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ketika cryptocurrency
dijadikan sebagai komoditi atau sebagai aset digital juga tidak sah diperjualbelikan. Kenapa? Karena mengandung doror, dan juga kimar. Ya, kimar ini adalah maisir atau perjudian. Di lapangan yang terjadi adalah ketika seseorang membeli cryptocurrency, akhirnya yang dilakukan hanyalah melakukan jual beli saja. Melakukan jual beli, dia beli, kemudian dia jual kembali, begitupun seterusnya dia goreng-goreng. Katakanlah dalam sebuah platform digital, ketika harga Bitcoin sedang naik, menjual. Dan cryptocurrency mana yang sedang turun dia beli, sehingga mendapatkan spread keuntungan, ya, yang itu dia lakukan setiap hari. Bahkan saat ini dalam beberapa platform, ya, platform cryptocurrency ini sudah menggunakan robotik. Jadi yang melakukan penjualan dan juga pembelian ini menggunakan robot. Jadi robot yang melakukan penjualan dan pembelian. Kemudian dalam cryptocurrency juga memenuhi syarat sebagai sil'ah atau komoditas secara syar'i, di mana ada wujud fisik, kemudian memiliki nilai, kemudian diketahui jumlahnya secara pasti, dan juga hak milik dan bisa diserahkan kepada si pembeli. Dan yang ketiga, fatwa tersebut adalah bahwasanya cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Ini sebagai opsi. Artinya cryptocurrency ini adalah merupakan sebuah hal yang baru dalam dinamika kehidupan saat ini. Namun ada beberapa hal yang masih melanggar syariah. Suatu ketika cryptocurrency ini sudah memenuhi syarat sebagai sil'ah, yaitu ada wujud fisik, kemudian memiliki nilai, kemudian diketahui jumlahnya secara pasti, dan hak milik bisa diserahkan kembali, maka ini akan sah untuk diperjualbelikan. Karena kalau dijadikan sebagai mata uang, ya, katakanlah sebuah air mineral satu botol, dikasih bandrol, satu buah air mineral, satu botol air mineral, dibanderol harganya 1 Bitcoin. Ini nggak mungkin. Kenapa? Karena pada sore harinya sudah terjadi perubahan lagi. Begitupun seterusnya akan terjadi perubahan lagi. Dan ini akan memberikan efek ketidakjelasan dan juga akan membahayakan umat manusia, wabil khusus umat muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Pak Dewo untuk kita lanjutkan ke aspek diskusi. Dan nanti akan dibantu juga oleh Dr. Nurul Alim dan juga Dr. Ruslan Hussein. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair para bapak-bapak asatidz, pembimbing grup ekonomi Islam, 3 doktor ekonomi syariah yang selama ini terus membimbing kami semua di grup ekonomi Islam Madinah, termasuk juga pagi ini terkait dengan materi kajian cryptocurrency. Ada beberapa pertanyaan, tapi sekali lagi sebelum saya memulai tanya jawab, saya ingin menyampaikan 2 hal. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang menggunakan yang rambutnya terlihat di dalam ruang kajian, mohon kameranya dapat di-off-kan atau menggunakan hijab. Terima kasih. Bapak-bapak juga bagi yang bahunya terlihat, mohon dapat ditutup untuk menjaga adab di dalam ruang kajian. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan acara yang diadakan oleh Yayasan Komunitas Pengusaha Muslim bersama dengan Yayasan Islam Madinah, dan insya Allah akan kita coba rutinkan terkait dengan kajian-kajian fikih muamalah atau kajian-kajian ekonomi Islam yang tergolong jarang di dalam medan dakwah di Indonesia. Saya ingin bacakan dulu dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin tafadhol Bapak-bapak dapat memilih siapa yang menjawabnya. Terkait dengan
materi yang disampaikan oleh Ustadz Nurul Alim tadi. Apa bedanya menabung dengan menimbun, Ustadz? Kalau saya mau beli mobil, saya tabung dulu daripada saya berhutang. Apakah menabung sejenis ini dapat digolongkan sebagai menimbun yang dilarang dalam agama? Seperti Ustadz sampaikan tadi. Tafadhol Ustadz, mungkin dijawab dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan antara menimbun ya dengan menabung itu dilihat dari tujuan ya. Seseorang dikatakan menimbun kalau dia itu membeli sesuatu, ini berkenaan dengan bukan uang tadi. Ini kalau bukan uang ya. Dikatakan seseorang itu menimbun barang kalau dia membeli sesuatu di luar dari kebutuhannya, melebihi dari kebutuhannya. Kemudian dia membeli sesuatu dalam rangka tidak untuk diperjualbelikan. Misalnya dalam rangka untuk menimbun barang sehingga terjadi kelangkaan, dan ketika terjadi kelangkaan maka harga-harga barang akan naik karena orang-orang yang butuh tidak mendapatkan barang tersebut. Nah, ini dikatakan sebagai menimbun, atau dalam fikih muamalah dikatakan sebagai ihtikar. Nah, adapun yang berkenaan dengan kata menimbun tadi, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan adapun orang-orang yang melakukan iktinaz. Iktinaz juga diartikan menimbun. Nah, menimbunnya di sini adalah berkenaan dengan zahab dan fiddah, yaitu emas dan perak, yang mana di dalam konteks ini adalah berupa uang emas dan uang perak. Dan mereka tidak mengalirkannya, mereka tidak mengedarkannya. Nah, ini tadi disampaikan juga oleh Dr. Ruslan, bahwasanya beberapa pemikir Islam ya mencoba untuk melihat ketika seseorang itu menimbun kan berarti dia menarik uang itu dari peredaran. Ketika orang-orang ini butuh uang sebagai alat tukar, mereka tidak mendapatkan uang tersebut. Kenapa? Karena uang itu ditimbun, uang itu ditahan oleh seseorang. Nah, sehingga ini akan membuat perekonomian berjalan menjadi lambat, ya, menjadi tidak lancar lah, seperti aliran darah ya. Ketika aliran darah itu lancar, maka tentu saja seseorang akan sehat. Demikian juga dengan uang, ketika uang itu tidak ditimbun, artinya berada di tengah masyarakat, maka tentu saja perekonomian akan berjalan dengan sehat. Nah, oleh karena itu, seseorang yang melakukan iktinas ini diancam dengan hukuman tadi, yaitu fabasyirhum bi'adzabin alim. Nah, adapun kalau kita menyimpan sementara sekedar untuk menabung, apalagi tabungan itu memang diperuntukkan dengan sesuatu yang sudah direncanakan, maka hal tersebut tidak dikatakan sebagai iktinas atau melakukan penimbunan. Hanya saja ya, karena uang ini sifatnya adalah barang yang harus beredar atau produktif ya, diproduktifkan dan juga bisa dipakai untuk kegiatan komersial, maka ketika seseorang itu mengumpulkan uangnya, kemudian ketika terkumpul dan dia mencapai nisab dan haul, mencapai 85 gram emas dan haulnya adalah setahun, meskipun dia menabungnya dalam rangka seperti tadi misalnya untuk membeli kendaraan, maka tetap uang yang ditabung ini sebagai objek zakat, ya, sebagai objek zakat yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada fakir miskin. Itu mungkin Pak Dewo. Baik Ustaz, semoga mungkin menjadi jelas. Satruli bisa menambahkan. Mic-nya mohon maaf Ustaz. Saya kira apa yang disampaikan Dr. Nurul Alim sudah sangat jelas ya. Jadi memang ada perbedaan motif di sini antara menimbun untuk mengambil profit
dengan menimbun, dengan motif menabung, motifnya berjaga-jaga ya, seperti Nabi Yusuf pernah kemudian melakukan penyimpanan makanan untuk berjaga-jaga. Ya, kalau menimbun itu jelas Nabi bersabda, la yahtakir illal khati. Tidaklah seseorang itu melakukan penimbunan dengan cara dia menimbun untuk menyebabkan kelangkaan barang, kecuali dia itu adalah seseorang yang kemudian berdosa, begitu ya. Nah, ini sekaligus menyambung ada pertanyaan tadi, bagaimana jika perusahaan itu kira-kira melakukan stok public goods, begitu ya. Jika kemudian stok yang dicadangkan oleh perusahaan ini menimbulkan kelangkaan dan menyebabkan terjadinya darar di tengah masyarakat, kelangkaan barang terjadi, maka kemudian dia bisa dikategorikan melakukan ihtikar. Jika motifnya ini menyebabkan orang lain kehilangan kesempatan untuk mengkonsumsi public goods tersebut. Ya. Jika tidak mempengaruhi pasar dengan motif yang ini, kira-kira seperti itu. Itu hanya tambahan saja, sudah cukup jelas, Pak Adi. Seperti itu. Mungkin next pertanyaan yang selanjutnya. Baik, Ustadz. Ini ke Ustadz Irwan sepertinya. Jadi, cryptocurrency itu diharamkan karena nggak ada atau tidak ada underlying emas dan peraknya. Apakah penegasannya demikian, Ustadz? Banyak sekali pertanyaan atau 3 atau 4 yang saya coba rangkum dengan pertanyaan mendasar tadi. Kenapa cryptocurrency diharamkan? Oke, baik. Terima kasih Pak De. Dan kepada penanya ya, cryptocurrency memang diharamkan karena tidak memiliki underlying aset yang jelas. Kalau tidak memiliki underlying aset yang jelas, maka otomatis kalau dijadikan sebagai mata uang, ini akan memiliki nilai volatilitas yang sangat tinggi, rentan. Tiba-tiba naik tinggi, kemudian tiba-tiba turun. Inilah yang menjadikan cryptocurrency kenapa diharamkan. Kalau jadikan sebagai mata uang itu sendiri. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya nilai underlying dalam cryptocurrency itu adalah kriptografi itu sendiri. Karena sudah diikat demikian rupa, kemudian sudah diamankan sedemikian rupa, maka itu menjadi sebuah underlying, gitu ya. Nah, namun di sini dapat dikatakan karena underlying asetnya ini belum sejelas seperti emas dan perak, maka dikhawatirkan akan menjadi berbahaya kalau digunakan oleh umat Islam pada saat ini. Kira-kira begitu, Pak De. Mungkin Ustaz Ruslan atau Ustaz Nur Alim bisa menambahkan. Baik, izin menambahkan sedikit Pak Dr. Irwan, Pak De, dan Dr. Nurul Alim. Saya mencoba untuk meng-capture apa yang disampaikan oleh Dr. Irwan tadi. Saya melihat dari sisi maisirnya. Maisir ini adalah sebuah motif di mana seseorang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang instan atau dengan cara yang cepat. Maisir, user, judi, mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah, maka yang terjadi adalah orang kemudian tidak lagi menginvestasikan uangnya di sektor real, sebagaimana dulu dilakukan dalam aspek mudharabah, mempertemukan antara orang yang punya skill dengan orang yang kemudian punya modal, tapi kemudian cenderung menginvestasikan uangnya di sektor yang kemudian memiliki kemudahan. Dia berpikir bahwa cryptocurrency ini fluktuasinya cenderung positif, maka dia tidak usah susah payah lagi masuk ke sektor real. Dia cukup membeli cryptocurrency dan dia mendapatkan keuntungan dengan adanya fluktuasi ini. Cara paling mudah, teman-teman, untuk mengidentifikasi sesuatu itu haram, ini paling mudah itu lihat di kemudahannya. Saya kasih contoh riba. Riba ini banyak kemudian digandrungi karena menjanjikan kemudahan. Dengan kemudahan, orang tidak perlu lagi bekerja susah payah, tapi kemudian cukup ongkang-ongkang kaki dapat bunga.
Dan ini yang kemudian menjadi motif yang mendasari cryptocurrency. Ya. Saya kira motif ini dari sisi maisirnya saja sudah cukup jelas untuk menjawab pertanyaan yang mengatakan kok hanya dari aturan BI saja kemudian diharamkan. Tidak aturan BI. Tadi Dr. Irwan menyampaikan banyak sekali dalilnya, maisir, ya, goror, bahkan riba pun kemudian terkait di dalamnya. Artinya teman-teman sekalian tidak butuh hal sebanyak itu untuk kemudian sesuatu diharamkan oleh ulama. Ya, ada maisirnya saja biasanya kemudian sudah diharamkan. Di sini ulama itu tidak kemudian begitu mudah mengharamkan sesuatu. Kenapa? Karena betul-betul berhati-hati kemudian mencari apa yang kemudian ada di dalamnya. Ya, tidak hanya sekedar dengan peraturan BI saja. Ada faktor-faktor lain yang kemudian harus diperhatikan. Saya kira itu tambahannya saja, Ustaz. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Bapak Ibu, saya kira telah jelas penjelasan dan dalil-dalil tadi para dokter ekonomi syariah ini menyampaikan kepada kita. Tentu banyak debat berdasarkan alasan-alasan lain, tapi tentunya sebagai umat muslim kita jelas-jelas harus berpegang kepada Quran dan Sunnah dan dalil-dalil yang telah disampaikan. Dan guru kita di sini telah menyampaikan banyak sekali dalil. Kita fokus saja untuk sami'na wa ata'na kepada dalil-dalil tersebut. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana dengan perdagangan mata uang, forex? Apakah ini dibolehkan di dalam Islam, Ustaz? Tafadhal. Baik. Forex atau kemudian foreign exchange ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, jual beli mata uang itu dibatasi. Artinya begini. Saya akan membacakan sebuah hadis yang kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasyairu bil-syairi watamru bil-tamri ila akhir hadis. Di sini Nabi mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Maka kemudian mata uang ini sendiri itu dikategorikan di dalam kelompok emas dan perak. Sehingga kemudian jika terjadi pertukaran di antara keduanya dengan jenis yang sama, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika kemudian pertukaran mata uang asing itu terjadi, dilakukan dengan motif berjaga-jaga, ya, artinya dia melakukan penukaran atau melakukan jual beli mata uang ini dengan motif untuk berjaga-jaga. Misalnya dia mau ke luar negeri, ataupun misalnya dia memiliki hajat yang kemudian harus dipenuhi dengan adanya pertukaran mata uang asing ini, maka kemudian ini diperbolehkan. Tapi kemudian jika pertukarannya itu dilakukan karena dia ingin mengambil adanya profit dari fluktuasi, motifnya ini bukan lagi berjaga-jaga karena ada hajat, tapi motifnya ini adalah motif spekulasi, maka inilah yang kemudian dilarang di dalam Islam. Kenapa? Ada beberapa hal yang harus dipenuhi ketika kemudian terjadi pertukaran antar mata uang. Ya, tadi Nabi mengatakan az-zahabu bil-zahabi, emas dengan emas. Ya, jika kemudian terjadi emas dengan emas, maka syarat yang harus dipenuhi adalah kualitasnya sama, kuantitasnya sama, kemudian dia qabad, di tempat. Nah, jika kemudian terjadi pertukaran antara rupiah dan dolar, maka syarat yang harus dipenuhi secara kuantitas dan kualitas, jika tidak sama, itu tidak mengapa. Tapi kemudian dia harus qabad, dia harus di tempat, dia harus spot. Maka kemudian kita harus memperhatikan betul hal-hal yang kemudian disampaikan oleh Nabi, agar kemudian kita tidak melanggar aturan-aturan yang ada di dalam syariat. Ya. Mungkin sebagian teman-teman akan kemudian mengeluh,
kok di dalam Islam ini begitu banyak hal-hal yang tidak diperbolehkan. Sebenarnya justru menjaga agar Bapak Ibu kita tidak saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Keinginan atau kehati-hatian kita di dalam memenuhi nafkah kita, kita betul-betul memperhatikan ini halal atau haram, ini halal atau haram. Insya Allah semua ikhtiar yang dilakukan oleh Bapak Ibu akan terhitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu straight answer, Pak Dev, jawaban singkat, karena saya lihat masih banyak pertanyaan yang kemudian akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Yang berikutnya mengenai robot trading, karena belakangan cukup marak penawaran serta ajakan untuk melakukan robot trading. Bagaimana sikap atau hukum di dalam syariat mengenai hal seperti ini? Tafadhal, Ustaz. Baik. Ustaz Irwan? Ya, Ustaz. Antum mau jawab atau Ana jawab? Baik, nanti mau izin ditambahkan, Ustaz, terkait dengan robot trading. Ya, robot berarti kan sebagaimana kita pahami sebagai robot itu sudah disetting, ya, sudah disetting sehingga robot bukan makhluk hidup yang harus mempelajari fikih muamalah. Ya, sedangkan settingannya adalah biasanya ketika 2 kali melakukan fault atau kesalahan yang menyebabkan kepada kerugian si owner, dia akan menahan. Dia akan menahan. Nanti ketika ada kenaikan harga, si robot ini akan selalu melakukan penjualan. Akan selalu mengulangi melakukan penjualan. Sehingga dapat disimpulkan, ya karena robot ini bukanlah makhluk hidup dan tidak bisa mempelajari fikih muamalah, kita nggak bisa mengandalkan untuk hal investasi ini menggunakan asas robot. Mungkin itu sebagai jawaban dari saya. Silakan, Ustaz Ruslan, Ustaz Nurul Alim. Nurul Alim mau menambahkan? Baik. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba melihatnya dari sisi fikih. Jika kemudian Bapak Ibu mempelajari betul tentang al-bai' fil Islam, jual beli di dalam Islam, maka kemudian memang ada hal-hal yang harus dipenuhi. Termasuk di antaranya rukun dan syarat jual beli. Termasuk di antara imam dari madhab, termasuk Imam Syafi'i itu mengatakan al-bai' bil ghaib ala sifah, di mana kemudian jual beli yang nggak bisa menghadirkan barang atau objek jual beli, maka beliau termasuk yang nggak setuju, walaupun nanti ulama lain menyetujui. Tapi luar biasa sekarang Ustaz Irwan, Ustaz Nurul, Pak Dewo, bukan hanya barang yang tidak berwujud, orang yang bertransaksinya pun nggak berwujud, pakai robot. Artinya, kalau kita ingin melihat pendekatan fikih, syaratnya itu yang bertransaksi ini akil balik. Tidak boleh orang gila itu melakukan transaksi jual beli. Ya. Ini kita pendekatan fikih dulu, ya. Sehingga muncul pertanyaan, loh kok gimana anak kecil yang melakukan jual beli sah atau tidak? Dia belum akil balik. Misalnya Bapak Ibu di jalan beli permen dari anak kecil yang masih usia 4 tahun. Kira-kira sah atau tidak? Maka ulama mengatakan kalau dia mumayyiz, dia sudah bisa membedakan yang baik dan buruk, ya. Dan kemudian yang dijual ini hanya yang sepele. Misalnya yang dia jual hanya permen, ya kan, tisu, masih boleh. Tapi jika ada satu transaksi di mana anak kecil dia jual rumah, kemudian yang beli Bapak Ibu, maka kemungkinan yang belum akil balik nih bukan anak kecil itu, tapi Bapak Ibu mungkin yang belum akil balik. Karena beli rumah dari anak kecil. Lihat bagaimana dalam fikih dan syariat itu begitu memperhatikan. Sehingga kalau pendekatan ini kita gunakan di dalam robot. Artinya di sini kan robot yang kemudian menentukan. Pertanyaannya adalah, apakah robot ini berakal atau tidak? Ini jadi sebuah pertanyaan yang kemudian harus seperti yang Ustaz Irwan katakan, fraudnya kira-kira seperti apa? Lagi-lagi,
kita ketika baru lihat dari sisi motifnya saja, motifnya ini orang pakai robot biar dia nggak susah payah. Dia nggak susah payah untuk mengidentifikasi pasar, untuk mempelajari pasar, dia pakai robot. Ya. Maka ada satu hal yang sebenarnya simpel. Ya. Ini biasanya yang paling jelas keharamannya biasanya itu sesuatu yang menawarkan kemudahan. Ya. Artinya kita harus cukup berhati-hati. Maka kalau kemudian saya melihat transaksi yang dilakukan oleh robot, ya, ini harus kita perhatikan betul dari rukun dan syarat jual beli. Makanya Bapak Ibu wajib belajar tentang al-bai', jual beli dalam Islam. Kenapa? Umar itu punya satu statement. La yabi' fi suqina illa man huwa yatafaqaha fid din. Umar zaman dulu punya syarat, tidak boleh jualan di pasar kami kecuali dia paham fikih muamalah. Yang nggak paham nggak boleh jualan. Kenapa Bapak Ibu? Karena zaman dulu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam muamalah yang menyebabkan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka begitu berhati-hati. Makanya kenapa para ulama begitu berhati-hati untuk memperhatikan kehalalan dan keharaman. Karena kekhawatiran yang sama yang terjadi pada zaman dulu. Ya, saya kasih contoh paling sederhana. Kaum Madian punya karakteristik mengurangi timbangan. Kita lihat, mengurangi timbangan mungkin dalam pandangan orang itu sederhana, oh biasa. Tapi yang terjadi adalah Allah turunkan azab kepada mereka. Maka saya kira itu jawaban singkat saja. Ya, silahkan jika ada yang mau menambahkan atau kita next pertanyaan. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Ustaz, karena memang waktu cukup terbatas. Yang berikutnya adalah mengenai saham. Apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan dalam perdagangan saham dalam Islam? Baik. Siapa? Ustadz Nurul, mungkin Ustadz Nirwan? Ustadz Irwan? Fadol, antum duluan, Ustaz. Baik, baik. Teman-teman, saham ini kan memang sebenarnya adalah salah satu bentuk investasi. Ya. Investasi ketika satu perusahaan membutuhkan adanya modal yang ingin kemudian dia butuhkan. Maka pertama kita lihat dulu core business analysis dari perusahaan tersebut. Ya. Jika kita kemudian sudah tahu bahwa perusahaannya ini adalah perusahaan yang kira-kira dia itu di dalam aktivitas perusahaannya ini tidak bersinggungan dengan hal yang haram, maka satu, kita sudah boleh. Dua, jika kemudian keuntungan yang dijanjikan adalah keuntungan yang sifatnya itu real. Ya. Saya mengutip ada beberapa pandangan, diantaranya beberapa fatwa yang menyatakan bahwa jika yang dijanjikan adalah fixed income, ya, sesuatu yang kemudian fix, keuntungan yang didasarkan atas modal atau saham kita di perusahaan tersebut, maka mereka lebih berhati-hati karena ini sangat erat dengan riba. Ya. Yang ketiga, jika kemudian bagi hasilnya jelas, core business analysis-nya dia halal, maka kita kembali ke motif. Di dalam pembelian saham ini, orang punya motif yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, ada yang long-term investment, ada yang short-term investment. Orang yang short-term, yang Ustadz Irwan sampaikan di awal, goreng-goreng, ya, ini biasanya dia hanya kemudian melakukan spekulasi. Beda dengan short-term. Ya, kalau short-term ini biasanya dia betul-betul meneliti tentang keadaan keuangan dari perusahaan tersebut. Dia berhati-hati untuk melihat sehingga dia punya perencanaan investasi yang lebih panjang. Tapi ada orang yang kemudian short term. Short term ini biasanya lebih kepada orang yang hanya beli tapi hanya berspekulasi. Dia tidak memiliki motif long investment tadi, long term. Saya kira
Ini jawaban singkat karena memang waktu kita sangat terbatas di sini. Saya berikan kesempatan kepada dua sahabat saya. Mungkin ada yang mau menambahkan. Tafadhal. Ustaz Nurul Alim, menambahkan? Silakan. Oke, Taib, mungkin saya izin nambahkan sedikit. Dalam saham memang merupakan salah satu instrumen investasi juga ya. Kemudian apa yang menjadikannya halal dan apa yang menjadikannya haram, tadi sepakat apa yang sudah dijalankan, disampaikan oleh Ustadz Ruslan. Yang pertama adalah ketika berbicara masalah keharaman ini, selalu memiliki dua sudut pandang. Pertama adalah haramun lidzatihi, yaitu haram menurut zatnya, yang artinya apabila perusahaan yang kita beli tersebut, sahamnya, ini memproduksi hal-hal yang haram, ataupun mensupport untuk output produksi yang haram, misalkan membeli saham pembuatan bir, misalkan, maka itu jelas haram. Ataupun juga membeli saham yang perusahaannya membuat kaleng wadah untuk bir. Nah, ini kan sebagai support ya, maka otomatis juga akan masuk kepada logika keharaman. Kemudian yang kedua adalah haram ligoirihi, yaitu keharaman dari segi tata caranya. Ketika dalam caranya lagi-lagi strict kepada syariah prinsipal, ketika ada indikasi riba, ketika ada indikasi goror, ataupun ketika ada indikasi maisir, maka dia otomatis akan masuk kepada saham-saham yang diharamkan di dalam syariah itu sendiri. Begitu sebagai tambahannya. Terima kasih. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan pertanyaan kembali, saya lihat di chat cukup ramai. Mari saya hanya mengulang saja dari apa yang disampaikan para guru kita, bahwa landasan dalam berfikih muamalah itu harus selalu berpegang kepada Quran dan Sunnah dengan dalil-dalil yang tegas. Maka sebagaimana tadi Ustaz Ruslan sampaikan, sangatlah penting, sekali lagi sangatlah penting untuk memahami, belajar akad-akad jual beli dalam Islam. Kajian Islam Madinah serta Yayasan Komunitas Pengusaha Muslim telah beberapa kali mengadakan kajian sejenis ini terkait dengan fikih muamalah, termasuk di dalamnya adalah akad-akad jual beli. Termasuk juga sudah diulang. Jadi kajian kita terdahulu adalah terkait dengan akad-akad yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam jual beli. Insya Allah memang bila mana dibutuhkan oleh umat, kita akan mengadakan kajian serupa, mungkin berupa series, secara berulang-ulang sehingga jangkauan dari ilmu ini bisa sampai lebih luas lagi kepada sahabat-sahabat semua. Izinkan saya melanjutkan tanya jawab karena masih ada beberapa pertanyaan. Yang berikutnya mengenai blockchain, Ustadz. Jadi bertransaksi dengan blockchain itu diharamkan, sementara ada 1-2 ulama yang membolehkan. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hal ini? Blockchain, Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade. Terkait dengan blockchain atau blok rantai, ini satu satu pola yang akan menghubungkan kepada seluruh pengguna, kepada seluruh pemilik. Apabila digunakan sebagai transaksi, maka tingkat peredarannya ini akan tercatat di dalam mata rantai daripada blockchain itu sendiri. Kemudian dalam syariah bagaimanakah menilai blockchain? Dalam syariah, wallahu a'lam bishawab, nanti mohon dikoreksi kepada asatidz sekalian. Untuk blockchain ini memang dihalalkan, ya, dihalalkan. Kenapa? Karena ini memberi kejelasan antar pihak di dalam melakukan transaksi seperti itu. Namun, apabila blockchain ini digunakan dalam cryptocurrency, ya, mohon maaf kepada jamaah sekalian, yang saya sampaikan ini bukan hanya pendapat saya, dan juga Majelis Ulama juga mengatakan bahwasanya apabila suatu saat di dalam cryptocurrency ini telah memiliki underlying aset yang jelas, kemudian apabila pemenuhan unsur silahnya sudah jelas, maka sangat memungkinkan sekali suatu ketika nanti dalam cryptocurrency juga dihalalkan.
gitu ya. Tetapi karena memang saat ini masih banyak yang memiliki tingkat doror atau kebahayaan, sehingga hal tersebut menjadi sebuah ilat untuk sementara saat ini di dalam cryptocurrency, di mana cryptocurrency juga menggunakan blockchain, ini masih diharamkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustadz Ruslan atau Ustadz Nurul Alim untuk menambahkan, dan mohon izin sebentar. Saya kira cukup jelas ya. Artinya begini, dari sisi sejarah pernah terjadi ketika emas dan perak itu digantikan oleh fulus. Ya, mungkin teman-teman sudah sering dengar kata-kata fulus ya. Fulus ini sebuah ungkapan yang menggambarkan uang, begitu. Dulu emas dan perak ketika kemudian digantikan dengan fulus, yaitu mata uang yang kemudian fisiknya itu adalah tembaga, maka saat itu terjadi kegoncangan moneter yang luar biasa. Artinya kita berbicara tentang sesuatu yang muayyan, sesuatu yang ada, fisiknya ada, itu saja mempengaruhi, gitu ya. Apalagi kemudian sesuatu yang kemudian masih belum disepakati secara sempurna tentang keberadaannya. Ya, saya kira itu sedikit tambahan dari saya. Silakan, Ustadz Nurul Alim. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak D. Baik Ustadz, luar biasa banyak sekali pertanyaan yang masuk, walaupun ada yang tidak sesuai dengan materi. Bapak Ibu yang tidak sesuai dengan materi mungkin kita akan tanyakan di dalam kajian sejenis ini untuk tema yang terkait, karena hari ini kita membahas tentang uang dan cryptocurrency, kita coba fokus pada pertanyaan terkait dengan hal itu. Ini tinggal sedikit nih yang terkait dengan hal tersebut, Ustadz. Mungkin bisa dijawab juga mengenai beda kartu kredit, Ustadz, di bank syariah dengan di bank konvensional. Kenapa berbeda dan mana yang boleh dan mana yang tidak? Mohon dapat dijelaskan mengenai kartu kredit, bank syariah, dan bank konven. Baik. Saya hanya menjelaskan tentang motif dari kredit. Nanti Dr. Irwan, Dr. Nurul Alim mohon lengkapi ya, karena memang ini pertanyaan yang butuh waktu yang panjang untuk penjelasannya para asatidz ya. Kita coba lihat dari kredit itu sendiri. Kredit kalau dalam asal bahasa atau akar katanya itu qard. Ya. Qard ini adalah meminjamkan uang, kira-kira sederhananya seperti itu. Maka kemudian dia juga digunakan untuk pembelian sesuatu di mana pembelian tunai dan pembelian ditangguhkan itu memiliki dua harga. Cash 1 juta, kredit 1.200.000. Ya. Apakah boleh dalam Islam cash 1 juta, kemudian jika dia bayar secara cicil 1.200.000, boleh. Yang tidak boleh adalah ketika telat bayar dikenakan bunga. Atau misalnya Bapak Ibu ada yang jualan cash 1 juta, kredit 1 juta juga. Masya Allah, kalau ada nih luar biasa. Ya, itu penjual yang luar biasa. Nah, kemudian dunia perbankan mengalami perkembangan sehingga kemudian ada yang namanya kartu kredit. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, berhutang ini adalah salah satu hal yang tidak dianjurkan di dalam Islam. Ya. Artinya kita berhutang jika kemudian kita sanggup untuk membayar. Berarti di sini akan dilihat pola konsumsi kita ini seperti apa. Apakah kemudian, jadi orang boleh berhutang jika kemudian dia memiliki kemampuan untuk membayar.
Ya, maka untuk jual beli kredit sendiri diperbolehkan asalkan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, di antaranya tidak ada yang namanya bunga yang kemudian diberikan ketika terlambat bayar dan lain-lain. Saya kira untuk selanjutnya kartu kredit, tafadhal Dr. Irwan, saya hanya memberikan highlight saja tentang kredit ini sendiri. Tafadhal Ustaz. Baik, terkait dengan kartu kredit ya, yang syariah ataupun yang bukan syariah dari bank penerbitnya, kalau yang dalam syariah saya kira sudah cukup jelas ya, karena didukung oleh fatwa MUI dalam legalitasnya. Kemudian yang menjadi sebuah fenomena juga di sana adalah ketika kartu kredit ini di-issued oleh bank konvensional. Kalau dulu mungkin kartu kredit masih banyak yang ketika kita berbelanja ke salah satu merchant tertentu, ini dikenakan bunga, ya, bunga atas objek pembelian. Tapi pada saat ini sudah banyak bank-bank konvensional yang sudah bekerja sama dengan merchant-merchant tertentu menghadirkan bunga 0%, ya, bunga 0%. Apakah sedemikian adanya? Ternyata ketika dalam prakteknya tidak selalu seperti itu, karena sebagai lembaga keuangan non syariah juga mereka memikirkan cara pendapatan, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yaitu mereka besarkan di aspek denda, ya, denda atas keterlambatan pembayaran. Ada yang pengenaan dendanya ini bulanan, ada yang per 15 hari, ada yang harian mungkin, saya wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Maka ketika dalam prakteknya seperti ini menjadi riba khufi, riba yang tersembunyi, di mana aspek profitabilitas mereka diambil dari denda yang diterapkan oleh bank si penerbit kartu kredit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz Nurul Alim, fadhal. Cukup Pak Dewo, silakan. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai jual beli mata uang. Kalau saya membeli dolar tapi lalu untung, kemudian lain kali saya rugi karena nilainya turun. Bagaimana? Apa yang boleh dan apa yang tidak dalam Islam, Ustaz? Baik. Jadi ada namanya sarf, ya. Tukar menukar mata uang yang berbeda. Jika misalnya ibu di luar negeri karena ada hajat, ada kebutuhan, motifnya berjaga-jaga, membeli dolar, kemudian ketika ditukar mengalami keuntungan, ini boleh, ya. Suatu saat kita rugi, kita tidak, itu adalah satu hal yang sunnatullah, ya. Artinya itu tidak tergantung kepada motif yang saya sampaikan. Syarat terjadinya pertukaran mata uang itu kan jika kita melihat dari hadis yang tadi saya sampaikan, al-dhahabu bid-dhahabi, al-fiddatu bil-fiddati. Emas dengan emas, perak dengan perak. Jika emas dengan emas, maka harus tunai, kuantitas sama, kualitas sama. Ya. Jika kemudian terjadi pertukaran antara emas dan perak, maka disinilah kemudian dikiaskan antara rupiah dan dolar. Ya, maka kemudian ibu menukar langsung di tempat, boleh. Apalagi ibu di luar negeri, berarti ibu punya hajat yang betul-betul real di situ. Ya. Kemudian ketika ditukar, ternyata ibu mendapatkan keuntungan. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting saya sampaikan tadi, orang tidak kemudian menjadikan ini sebagai motif untuk mencari keuntungan. Dia timbun dolar karena kemudian dia tahu bahwa rupiah akan turun, kemudian dia akan tukar. Tapi yang ibu lakukan adalah motif berjaga-jaga di luar negeri. Ketika pulang ke Indonesia, ternyata dolar naik, ditukar, tidak apa-apa. Jadi jawaban singkat saja, tidak mengapa. Ya, yang penting ibu melakukan tukar-menukarnya spot di tempat, qabad, langsung. Ya, seperti itu Pak Dewo. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini saya mohon izin karena ini terkait juga dengan
materi uang, ada barang ribawi di situ. Mengenai jual beli emas, Ustadz. Jual beli emas ini kenapa tidak dibolehkan secara cicil? Dan harus diserahkan. Bagaimana tanggapan Ustadz? Baik. Di sini, jika kita melihat emas itu sebagai komoditas, seperti yang kemudian menurut pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang guru dan murid, ya, jika emas itu kemudian diberlakukan sebagai komoditas, ya, maka inilah yang kemudian menjadi pandangan bagi para ulama yang membolehkan jika emas dijadikan sebagai komoditas. Ya. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika kemudian emas ini dijadikan sebagai mata uang. Ya. Akan tetapi ini khilaf di antara para ulama yang membolehkan karena menganggap bahwasanya itu adalah komoditas, yang tidak membolehkan karena menganggap sampai kapanpun semua orang akan memberlakukan emas dan perak ini sebagai sesuatu yang sifatnya itu mata uang. Ya. Sehingga pernah terjadi ketika orang membeli mata uang dinar zaman dulu itu mereka simpan karena mereka menganggapnya sebagai komoditas. Artinya memang ini cukup panjang penjelasannya. Saya kira jika ada waktu dan kesempatan, kita bisa membahas khusus tentang riba fadl atau riba yang terkait dengan jual beli, sehingga Bapak Ibu kemudian dapat memahaminya secara komprehensif. Ya. Seperti itu. Ini hanya sekedar jawaban cepat saja, ya, karena pertanyaannya cukup banyak. Silakan Ustadz Irwan atau Dr. Nurul Alim, jika ada yang mau ditambahkan, saya persilahkan. Cukup. Baik, mohon izin Ustadz, saya coba tutup dulu pertanyaan karena banyak materi yang kita bisa buat menjadi tema-tema tersendiri. Bapak Ibu, dapat saya sampaikan bahwa rekaman kajian ini, karena banyak yang meminta, insya Allah akan ditayangkan di channel Islam Madinah TV di YouTube. Sekali lagi, rekaman kajian bisa dilihat kembali di channel Islam Madinah TV di YouTube. Panitia insya Allah akan menguploadnya dalam waktu sesegera mungkin. Saya juga mohon izin sebagai Ketua Yayasan Komunitas Pengusaha Muslim sedang merencanakan bersama guru-guru kita di sini, para asatidz di sini untuk menyusun tema-tema khusus berseri, karena banyak pembahasan yang tidak bisa selesai di dalam satu kajian saja. Bapak Ibu ketahui ada 28 grup ekonomi Islam saat ini, sehingga bayangkan pertanyaan yang masuk seperti apa. Satu grup isinya 250 orang minimum. Ada yang 257, 256. Artinya ribuan orang di dalam grup ekonomi Islam. Bapak Ibu silakan masuk bila mana ingin melanjutkan tanya jawab. Admin telah saya sampaikan nomor di chat. Saya ulang di sini 0811 10 6811. 0811 10 6811. Salah satu kurikulum yang sedang kita coba susun dalam kajian series adalah mengenai waris. Bapak Ibu, pertanyaan mengenai waris luar biasa banyak, sehingga mungkin kita berkesimpulan harus dibuat materi dalam kurikulum yang tidak mungkin dalam satu kali kajian, tapi dalam mungkin 3 atau 4 kajian, karena pertanyaannya dan kembangan masalahnya banyak sekali. Termasuk juga di dalamnya kita sedang coba akan menyusun tentang tadi yang disampaikan Ustadz, riba fadl, salah satunya riba akibat jual beli. Kita akan ada materi khusus, termasuk juga mungkin Bapak Ibu yang ikut di dalam grup telah tahu tentang asuransi. Kenapa diharamkan asuransi konven dengan asuransi syariah, apa bedanya? Akan banyak materi-materi terkait dengan fikih muamalah yang kita akan coba adakan. Bapak Ibu kami sarankan untuk ikut di dalam grup ekonomi Islam, hubungi 0811 10 6811. Kita sudahi dulu Ustadz, karena telah mendekati waktu pukul 10 sebagaimana janji kita.
Pertanyaan-pertanyaannya saya coba akan rangkum dan kita akan posting satu persatu di dalam grup Ekonomi Islam 0811 10 6811. Rekaman kajian bisa didapat atau dilihat kembali melalui channel Islam Madinah TV di YouTube. Demikian Bapak-Bapak guru, Bapak-Bapak asatidz yang kita dapat simpulkan hari ini. Kembali sebagai penutup juga saya sampaikan kepada para jamaah semua bahwa betapa luas jalan mencari nafkah yang Allah sediakan bagi kita. Tidak perlu menyerempet-nyerempet pada urusan yang syubhat, apalagi yang haram. Cukuplah berpegang kepada Quran dan Sunnah sebagaimana dalil-dalil yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Pilihlah jalan yang masih banyak sekali pilihan yang luas yang disediakan oleh syariat Islam. Demikian kira-kira mungkin Bapak-Bapak ya. Siap, tadi. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kajian fikih muamalah berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Bapak Ibu, Pak D. Pamit Terima semuanya kasih. Sehat selalu. Mohon maaf Semoga Allah jika ada kekurangan. Insyaallah mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.